Setelah melalui polemik panjang, dugaan soal ijazah palsu Jokowi akhirnya berakhir. Bareskrim Polri sudah mengklaim secara resmi bahwa ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu ternyata asli pada Kamis 22 Mei 2025. Lantas bagaimana nasib Roy Suryo dan rekan-rekannya selaku pelapor dalam kasus ijazah palsu ini? Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan Jokowi terus berjalan. Ia mengatakan Polda Metro Jaya sesegera mungkin melanjutkan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di sisi lain, menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, pada Kamis 15 Mei 2025, Jokowi telah melaporkan 5 nama soal tuduhan ijazah palsu. Kelima nama itu adalah Roy Suryo Noto Diprojo, Rizwan Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, dan Kurnia Triroyani. Kombes Pol Ade mengklaim bahwa pengaduan yang dilaporkan Jokowi tersebut masih berlanjut hingga kini. Sementara itu, Roy Suryo sendiri baru-baru ini diketahui tengah meminta perlindungan kepada Komnas HAM. Di hadapan Komnas HAM, Roy mempersoalkan tentang jeratan Undang-Undang ITE yang disangkakan Jokowi kepadanya. Padahal sebelumnya, Roy seolah tampak tak mengenal takut dan yakin bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Bareskrim Polri akhirnya merilis pernyataan soal hasil polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 22 Mei 2025. Bareskrim mengungkap bahwa ternyata dugaan ijazah palsu yang dilayangkan kepada Jokowi selama ini salah dan ijazah terbukti asli. Kepastian itu didapatkan setelah kepolisian melakukan uji laboratorium forensik atau lapor terhadap ijazah mantan Presiden Republik Indonesia itu. Dari uji lapor didapati bahwa bahan kertas, sistem pengaman pada kertas, bahan cetak, tinta tangan, cap stempel, hingga tinta tanda tangan dari dekan dan rektor UGM di ijazah Jokowi adalah asli. Atas sejumlah bukti itu, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, mengakui keaslian ijazah Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta hari ini. Sebelumnya diketahui tim kuasa hukum Jokowi sudah menyerahkan sejumlah dokumen pendidikan ke Dirtipidum Bareskrim Polri. Jokowi juga diketahui telah menghadiri panggilan Bareskrim pada Selasa 20 Mei 2025 kemarin. Dalam kesempatan itu, ia juga kedapatan langsung mengambil kembali ijazah yang telah diserahkan ke tim penyidik sebelumnya. Saat pemanggilan itu, diketahui bahwa Jokowi menerima sebanyak 22 pertanyaan dari pihak penyidik. Setelah proses panjang yang dilakukan tim penyidik, Bareskrim Polri kini secara resmi menutup polemik dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut. Sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETJ UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETJ UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETJ terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990.
Namun oleh admin karena muncul kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai serat. Kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Keempat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.